guys, welcome to the podcast Nice Naila City Inspirasi. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Edisi seberapa penting sih program MPKM bagi mahasiswa? Bareng aku Naila Dan aku Siti. Kali ini kita akan menemani kalian semua dengan berbagai cerita seru, pengalaman nyata, dan tentunya topik yang ngena banget bagi kita, bagi kehidupan kita sebagai pelajar, mahasiswa, guru, dan calon pendidik. Nah bener banget tuh guys, yang episode kali ini kayak sangat spesial banget sih. Wah, apa Kak? Karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, di mana beliau sedang menjalani program MPKM di salah satu SD di Pekanbaru, Yaitu asistensi mengajar. Nah, buat kamu yang masih bingung apa aja nih program di kampus Merdeka yang ada di universitas, atau mungkin penasaran gimana rasanya langsung terjun dan ngajar di SD, nah boleh banget akan kita kupas tuntas semuanya pada episode kali ini. Nah, tamu kita hari ini akan berbagi cerita tentang suka duka, tantangan, dan hal-hal yang tak terduga selama menjalani asistensi mengajar, mulai dari adaptasi di lingkungan sekolah, menghadapi siswa-siswa dengan berbagai karakter, bahkan mulai sampai gimana caranya tetap semangat, kuat, bahkan saat keadaan capek, lelah, dan rindu rumah. Dan pastinya kita juga ngobrol tentang dampak program ini terhadap sudut pandang pendidikan, dan apakah benar-benar bentuk guru itu akan menjadi tangguh atau malah membuat guru semakin down. Nah, jadi buat kamu yang tertarik ikut Merdeka Belajar atau sekedar pengen tahu nih lebih dalam kehidupan calon guru di lapangan, jangan skip video kali ini ya. Nah, langsung aja yuk kita panggil narasumber hebat kita dan inspirasi pada episode kali ini, yaitu Kak Nadia Alfia. Halo Kak Nadia. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu kesibukan kakak akhir-akhir ini apa nih? Tadi ngapain nih? Semuanya sekarang lagi ngajar juga kuliah. Habis itu ada kesibukan lain. Wah, pasti lagi sibuk banget ya Kak, sembari ngajar, kuliah tuh dijabarin. Wah, Wah, banget ya. Oh iya kak, kalau dengar-dengar kakak ikut salah satu program MBKM ya? Iya. Nah kalau boleh tahu apa tuh kak? Asistensi mengajar. Oh. Nah kalau boleh tahu cerita dikit juga nih kak, apa sih yang bikin kakak tertarik ikut asistensi mengajar ini? Jadi program asistensi mengajar ini kan program dari fakultas ya, MBKM. Nah, kakak tertarik ikut ini karena yang pertama kakak ingin mencari pengalaman baru. Kayaknya program ini menarik gitu untuk kita sebagai calon pendidik sekolah dasar kan, kita bisa implementasi langsung nih ke sekolah. Yang kedua, kakak tertarik karena konversi mata kuliah 20 SKS sekaligus PLT. Jadi di semester depan setuju kakak nggak perlu PLT lagi, kakak udah fokus sama skripsi. Kan lumayan nih kita skripsinya dipercepat ya. Iya kak, nah, jadi bisa fokus untuk skripsi aja di dalam 1 tahun gitu ya kak? Iya. Terus, Karena dikonversi kan. Iya. Kira-kira awalnya gimana Kak? Kakak bisa ikut gabung program ini? Apakah rekomendasi dari kampus langsung atau kakak sendiri aja? Nah, jadi kalau kakak itu dari dosen kita, Ibu Eva itu kan sebagai PJ MPKM dari Prodi. Nah, itu beliau mengirim sterlingnya dari fakultas ke mahasiswa. Jadi mahasiswa ini diperbolehkan untuk mendaftar. Tidak wajib ya, tapi bagi yang berminat saja. Nah, kalau salah satu mahasiswa yang berminat, kakak langsung ikut di administrasinya, kakak daftar, akhirnya dinyatakan lulus, jadi kakak bisa ikut program ini. wah, berarti kakak waktu diterima langsung aja ya berarti? Iya, nanti itu kita ada tuntutan kegiatannya, ada pendaftaran, ada nanti kunjungan, sama DPR, pokoknya banyak hal itu udah ditentukan sama fakultas ya. Oh, nah waktu kakak pertama kali ngajar nih kak, ya analisa nih apa sih kira-kira gitu? Misalnya kan beradaptasi dengan anak-anak gitu kan, yang dikali-kali kayak gimana gitu. Iya. Pertama kali kita datang ke sekolah itu tentunya kita merasa asing ya di tempat yang baru gitu kan. Di situ tuh kakak merasa bagaimana kita itu bisa beradaptasi di tempat yang baru, terus kita mengenal gurunya terlebih dahulu, selanjutnya kita mengenal rumahnya, kita mengenal anak-anaknya. Jadi sebelum itu asistensi pengajar ini tuh ada pretest, kita harus observasi ke kelas, kita melihat bagaimana sih kelas itu, baru kita boleh nyatakan untuk mengajar di kelas itu gitu.
kita observasi dulu kalau untuk anak-anaknya zaman sekarang seperti anak zaman sekarang lah ya. Jadi setelah itu gimana ya, karakter anak-anak itu udah mulai menurun karena mungkin pengaruh gadget itu, iya itu tantangan Soalnya di sana biasanya kakak tuh ngerjain apa aja, tugas utamanya gimana? Nah, kalau kegiatan MGKM dari fakultas ini, itu tuh sudah ditentukan apa saja kegiatan kita di sekolah. Mereka tuh sudah punya panduannya, jadi kita tinggal mengikuti saja. Kalau kegiatan utamanya itu seperti mengajar, udah pasti kita mengajar di kelas. Yang kedua, kita tuh membuat sebuah program-program kegiatan yang bermanfaat untuk sekolah gitu. Misalnya sekolah ini membutuhkan apa, gitu. Kita cari tahu terus kita buat program-program kerjanya. Selanjutnya kita juga membuat media pembelajaran, kita membuat bentuk pembelajaran seperti apa yang selama ini kita pelajari di kuliah, kita bisa implementasikan di sekolah gitu. Saat mengajar tuh kita bikin media pembelajaran yang kita ajarkan, kita implementasikan di sekolah tersebut. Kalau boleh tahu kak, megang kelas berapa? Kakak bikin kelas 2. Nah, di sana itu kita ada grup pamungnya, jadi kita tidak akan pernah merasa sendiri. Grup pamung itu akan mengarahkan, membina kita. Terus kita dikasih kelas, bikin kelas 2 dan kakak mengajar di kelas 2 itu. Kakak apakah di SD itu kakak sendiri atau ada teman sekolah juga nih? Kalau kebijakan dari prodi itu kita bikin per kelompok. Jadi satu tim itu ada 3 sampai 4 orang. Nah, kalau di kelompok kakak itu ada 3 orang. Jadi masing-masing kami megang kelas, satu kelas. Berarti kan kayak nggak langsung dibiarkan untuk langsung ngajar ke anak-anak gitu ya kak. Jadi ada guru pendamping gitu ya kak. Iya, Dan ada pendampingnya. Kalau kita masuk ke dalam kelas itu tetap dalam pengawasan kamu, guru kamu. Nah, jadi kita tuh nggak semena-mena langsung aja, suka-suka kita nggak. Guru kamu itu tetap mengawasi kita, karena kan kita masih semester 6 nih. Iya. Kita belum PPG juga, gitu. Jadi kita tuh belum bisa yang secara langsung bukan hebat untuk mengajar itu belum. Jadi kita butuh banyak orang dan tetap diawasi. Berarti sudah terinci ya kak dari kampus. Iya. oh iya kak, bener nggak kakak ngalamin tantangan juga yang menurut kayak struggle banget kayak sampai menyerah gitu? Of course, tentu kita kalau dalam hidup itu pasti mendapatkan tantangan. Jadi seorang guru itu nggak mudah, dan easy pokoknya nggak gampang gitu kan. Jadi kita itu di dalam kelas menghadapi 25 siswa, 25 kepala yang kita hadapi gitu kan. Kalau tantangan dari kakaknya itu lebih ke anak-anaknya. Kadang anak di sana itu karena lingkungannya di pasar ya, jadi mereka itu rata-rata orang tuanya juga bukan dari pasar gitu. Jadi karakter mereka itu seperti anak pasar, iya juga. Dan juga karakternya itu hampir luntur. Karakter kelas ininya. Jadi banyak kata-kata yang dilontarkan SD itu nggak sesuai itu. Pokoknya juga pengaruh gadget. Jadi banyak anak kelas 2, 3 itu yang belum bisa membaca, belum bisa baik. Jadi tantangan kakak tuh, kakak bikin kelas 2, tapi banyak anak yang belum bisa membaca dan belum bisa. Jadi di situ tuh benar-benar tantangan berat kakak gitu. Lebih ke anak-anaknya, guru-gurunya semuanya tuh baik, jadi nggak ada problem lah. Oh enggak, berarti kak di SD kita semua sangat amat diayomi gitu ya kak, dan kekerabatannya sangat kental ya kak. Iya, Guru-gurunya juga. Iya, guru-gurunya benar-benar yang humble itu. Kami pas Ramadan kan masih asistensi tuh kemarin ya. Jadi itu kan halal bihalal ibadah, selesai lebaran gitu. Kami pergi ke rumah gurunya emang benar-benar kayak orang tua kami gitu, kayak keluarga kami di sana. Jadi kita itu ikut mengikuti program asistensi pengajar ini tidak hanya bukan di sekolah aja, tapi kita mendapatkan keluarga baru, pengalaman baru. Pokoknya banyak hal bermanfaat yang kita dapat dari asistensi pengajar. Pas ngajar di sana itu kakak tuh menyesuaikan diri nggak kak sama cara ngajar gurunya atau sama guru-gurunya? Iya, kalau kakak lebih ke cara menyesuaikan gurunya ya, karena guru di sana itu jujur aja banyak yang kurang menggunakan media pembelajaran karena mungkin faktor usia juga untuk bisa itu dengan pensiun. Nah, itulah tantangan bagi kita calon pendidik guru sekolah dasar, gimana kita itu bisa mengimplementasikan pembelajaran kita kayak media pembelajaran, ngomong aja. Sepatutnya kan kita menggunakan media kan, jadi ada banyak model pembelajaran yang bisa kita terapkan di SD itu, jadi nggak monoton gitu. Jadi kakak menyesuaikan sama grup kami kakak yang mungkin mengajarnya dengan cara kayak gitu, jadi kakak pengen versi yang lebih bedanya lagi gitu. Kalau kurikulum tantangannya nggak ada, masih kita mengikuti dari pengajar.
Oh ya kak, dalam rangka mulai implementasi atau jadi ajar yang kak buat itu, apakah menurut itu bisa langsung paham itu atau ada kagok juga tuh kak waktu kakak ngajarnya? Kalau dalam pesan kelas itu kita kan sekolah negeri ya, jadi ada berbagai macam siswa gitu kan, jadi nggak semuanya itu langsung paham gitu. Jadi juga ada dari kelas 1 itu ada anak yang ada kayak belum khusus satu orang. Nah itu jadi kayak Alisa kan dia di sekolah di SLB ya, tapi kita juga nggak tahu faktor apa orang tua yang di kelas itu kan. Jadi itulah tantangan juga di kelas gitu, karena ini kalau pakai media belajar itu harus melihat juga yang dibutuhkan khusus ini, mereka paham nggak gitu pakai media ini. Kadang ada siswa yang cepat nangkap, ada juga yang lambat gitu. Dan kakak juga kayak harus membagi buat cara mengajarnya. Iya benar, apalagi gini, misalnya kakak tulis gitu kan, ada anak yang cepat nulisnya itu udah ngumpul duluan. Nah kalau anak yang lambat itu kan dia bacaannya kan belum bisa, jadi dia nulisnya satu-satu, kayak di kelas 2 ya. Iya. Nah kalau kakak lihat cara penilaian berupa kakak itu dibedakan. Bagi anak yang cepat nanti kumpulkannya dipisahkan tuh, bukunya ini nilainya 100, nanti kalau anak yang sama agak lambat itu nilainya 80. Nah anak yang lambat, nah itu nilainya agak rendah. Itu sistem penilaiannya dan cara belajar beliau untuk mengambil nilai akhir siswa-siswanya. Oh, dan itu tuh kira-kira efektif nggak kak untuk membuat semangat anak yang agak kurang cepat ini dalam pembelajaran gitu? Sebenarnya kakak tuh masih kurang paham juga ya dikatakan efektif atau enggak dan seberapa actionnya itu gitu kan. Tapi itulah cara beliau mengajari, kita cuma bisa mengambil sisi positifnya aja gitu. Tapi kalau dari kakak lihat sebenarnya kasihan juga yang tertinggal gitu kan. Sebenarnya kita harus mengayomi semuanya gitu kan. Kita iya gimana anak yang terlambat ini bisa mengejar kawannya, seharusnya gitu kan nggak bisa yang terlalu beda-beda kan gitu. Tapi kan namanya kita di Indonesia ya, kita ada sistem penilaian, ada aktifan, bagaimana sesuatu belajar. Jadi mau nggak mau kita juga harus menilai indikator penilaian itu dari situ. Kalau dalam berkuliah itu penilaiannya tersendiri juga kan gimana? Iya tersendiri. Bahkan misalnya teman-temannya udah istirahat atau udah apa gitu kan, nanti kita panggil tuh yang ambil bulan tadi kita tuh lebih belajarnya jadi face to face dari sendiri, kayak bimbingan gitu. Kalau yang tentunya mungkin bisa langsung kan, kalau itu tuh lebih ke bimbingan jadinya. Kita emang benar-benar gini, ini paham gitu, kita emang benar-benar harus paham kan dari pengajarnya. Sebenarnya kan itu harusnya guru-guru luar biasa juga ya. Iya, benar. Itu ABK itu apakah di kelas kakak aja atau di perkelasnya juga ada? Kelas lain kayaknya nggak ada di kelas kakak aja gitu. Dan itu juga udah diaudiensiin sih sama orang tuanya, karena kabarnya di tahun ini itu ada peraturan baru bahwa anak itu boleh tidak dinaikkan. Kalau sebelumnya kan harus dinaikkan gitu Iya, kan. iya kak. Jadi udah guru kakak juga udah audiensikan langsung sama orang tuanya gimana akan ini kalau dia dinaikkan apakah nanti. Biasanya orang tua sekarang kan dipindahkan sekolah ya, sekolah. Jadi kayak mana dia nggak pindah sekolah, akhirnya itu tetap mau belajar. Karena dinaikkan itu kan sekalian gitu. Mereka yang pelajar kelas 2 aja itu nggak memenuhi standar gitu. Iya, Nilainya benar. ini udah harus belajar materi yang kelas 3 agak mungkin. Dan akan lebih susah lagi pastinya ya kak. Iya, Jangan- udah lagi kata Pak. Iya. Betul. Nah kak, setelah sampai langsung jadi asistensi guru nih ya kan kak, kakak harus belajar gitu. Nah pada akhirnya atau profesi guru atau di pendidikan dasar tuh berubah nggak kira-kira dari sebelum ikut, habis itu setelah ikut asistensi ngajar ini? Berubah sih. Seharusnya kan kita di semester ini masih yang belajar di kelas ya, tapi ternyata apa yang kita pelajari di kelas itu sangat berbeda dengan apa yang kita implementasikan di sekolah gitu. Saya di kelas kita cuma belajar materi, makalah gitu kan, sedangkan di sekolah itu kita implementasi langsung gitu. Dan kakak di sekolah itu juga ada anak PPG. Ada PPG di sana. Sedangkan yang PPG itu kan udah sampai S1 ya gitu kan. Jadi kita tuh kayak belajar cepat duluan gitu. Biasanya kita yang belum berani siap jadi guru gitu, kita udah bisa belajar jadi profesi guru gitu di sana gitu. Ya benar kakak berubah sih, karena pengalamannya itu yang berharga buat kakak kan. Biasanya kita yang gak berani, kita jadi harus berani gitu. Pokoknya berubah sih. Terus kalau untuk dunia pendidikan sekarang tuh menurut kakak udah jauh ya perkembangan yang berbeda. Kalau zaman dulu mungkin teknologi nggak ada, gitu. Sekarang udah ada gitu kan. Tantangannya juga berat sebenarnya bagi kita
udah di berapa tahun lagi kita tamat nih gitu kita udah langsung aja gitu. Kalau Nela sama Siti bakalan lanjut ke PG. Insya Allah. Menurut kakak sendiri, kehadiran mahasiswa atau asistensi mengajar itu berdampak tidak untuk pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dampak bagi mahasiswa yang ikut itu. Iya, sangat berdampak ya. Lebih banyak ke sisi positifnya. Karena juga nggak nemuin sisi negatifnya gitu. Berdampaknya itu bagi sekolah. Sekolah itu pasti senang dengan kedatangan kehadiran kita karena kita membantu di sana, membantu guru di sana dari segi administrasi, membantu guru mengajar, membuat media pembelajaran, program-program kerja yang bermanfaat gitu bagi sekolah. Jadi sekolah itu senang dengan kehadiran kita, berdampak positif lah bagi sekolah. Dan juga kembali lagi ke kita yang di program ini berdampak positif juga kita dapat belajar pengalaman yang baru, kita bisa belajar banyak hal di sana gitu. Jadi sebenarnya program ini memang dirancang dan dibuat untuk gimana kita tuh lebih menggali skill kita juga di lapangan. Berarti banyak banget pengalaman yang berharga, yang sangat berharga, yang harus dari mengikuti program ini gitu ya. Iya, harapan kakak juga program ini terus berlanjut ya. Karena kan ganti menteri nanti kita nggak tahu bakal ganti lagi kebijakannya dia. Tapi program-program yang seperti ini kakak harapin dari Kemendikbud dan itu program PBKM yang di Kemendikbud seperti kampus mengajar dan yang lainnya, atau program yang ditetapkan fakultas universitas gitu seperti MBKM ini kan ada asistensi mengajar, ada magang dan yang lainnya ya. Itu jangan sampai dihapuskan gitu. Karena mereka juga bermanfaat untuk mahasiswa yang ingin tidak hanya belajar kuliah aja gitu, tapi ingin mengembangkan soft skill-nya di luar gitu. Amin, semoga ya. Semoga harapan kedepannya ini akan tetap berjalan dan menghasilkan guru-guru terbaik, guru hebat dari ISDG. Amin. Sama dengan BPSG ya. Iya, terutama dari ISDG. Jangan sampai program ini dihapuskan. Iya, itu jangan sampai sih. Kalau Mutila Sositi mau ingin programnya? Iya, tertarik sih kak. Apalagi dengan Kak sharing tentang itu kan masih mungkin tertarik untuk masnya kan. Dia Lagi di konversi kan? iya, Tapi nggak harus asistensi mengajar sih. Banyak programnya kayak magang dan yang lainnya itu bisa kita ikuti. Tapi karena kita sebagai calon pendidik gitu, lebih baiknya kita fungsikan gitu di sekolah dasar gitu. Karena kita kan PGSD nih, bagusnya kita perginya juga ke PGSD. Tapi kayak pendidikan jasmani, mereka itu bukan ke SD, mereka itu ke SMA. iya. Ke SMP, PBSI, gitu juga. Jadi kalau pengen mau mereka kan Jadi kita sudah punya untuk profesinya masing-masing. Iya. Wah, obrolan hari ini benar-benar seru dan terinspirasi ya, Nay. Bener banget sih. Dan cerita-cerita yang diceritain oleh Kak Nadia tadi, jadi makin kebayang nih kita gimana rasanya langsung terjun ke dunia pendidikan gitu. Dan ternyata banyak suka dan dukanya dan pengalaman berharga dulunya. Untuk banget buat teman-teman pendengar yang mungkin lagi mikir-mikir nih mau ikut program kampus Merdeka sama asistensi mengajar, semoga cerita dari Kak Nadia ini bisa menjadi gambaran dan motivasi teman-teman semua. Dan yang paling penting kita jadi makin sadar nih bahwa peran guru bahkan asistensi mengajar sekalipun punya pengaruh besar bagi masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Wah, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu untuk sharing bareng kita di podcast Nancy. Sukses terus ya Kak semuanya. Amin. Semoga pengalaman ini menjadi bekal bagi kakak di masa depan nanti. Dan buat teman-teman semua jangan sampai lewatkan episode menarik lainnya ya. Kami pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya Di podcast Naisi, Naila Siti Inspirasi.